Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bagikan satu renungan untuk saudara sekalian semua. Kiranya mampu menjadi kekuatan bagi kita dan semangat bagi kita menghadapi hari-hari yang Tuhan berikan untuk kita. Kita baca dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan 25. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan 25. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menghadapi situasi pergumulan yang demikian berat, yang demikian sulit, yang menyesakkan, bahkan menghimpit, di mana akan sulit berkata kebaikan-kebaikan, akan sulit untuk melihat kebaikan-kebaikan, akan sulit untuk merasakan kebaikan-kebaikan di tengah situasi yang demikian menghimpit. Di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca. Tapi di ayat yang ke-21 dikatakan di sana, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal apa yang diperhatikan oleh penulis? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini yang diperhatikan. Sehingga permasalahan, pergumulan, tantangan seberat apapun, kalau kita memperhatikan kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang senantiasa baru tiap pagi, itu akan membuat kita masih dapat berharap dalam menjalani situasi yang demikian berat. Kalau kita melihat saat-saat ini, kita akan berkata hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Banyak orang mengeluh, bahkan tidak sedikit yang mengutuk. Tapi kita diingatkan hari ini, untuk kita tetap memandang kepada Tuhan, untuk kita tetap melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketika saya naik pesawat, ketika pesawat saya terbang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ketika saya melihat keluar jendela, saya akan mendapati bangunan-bangunan sebesar semegah apapun, sebesar sehebat apapun. Ketika pesawat makin terbang tinggi, maka bangunan-bangunan itu akan terlihat makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai tidak lagi terlihat. Di situ saya diingatkan, kalau permasalahan-permasalahan dunia yang kita hadapi, kita melihat dalam level yang sama dengan permasalahan itu, kita akan melihat permasalahan itu demikian berat, demikian besar, demikian menakutkan dan menyeramkan. Tapi kalau kita melihatnya dari tempat, dari level di mana Tuhan melihat, kita akan dibawa Tuhan naik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kita akan dimampukan untuk melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang tadinya kita rasa demikian berat dan menakutkan, ternyata terlampau kecil dalam pemandangan Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan, mari kita tidak terikat dalam level yang sama dengan masalah kita, tapi mari kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita. Mari kita biarkan manusia rohani kita melihat dari kacamata Tuhan melihat. Sehingga kita akan dimampukan menyaksikan sendiri, kita dimampukan untuk melihat sendiri bahwa segala permasalahan, tantangan kehidupan yang hari-hari ini kita rasa demikian berat, ternyata di mata Tuhan terlampau sangat kecil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak membiarkan diri kita terus terpaku kepada permasalahan, tapi kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Sehingga kita akan dimampukan melewati ini semua. Masalah boleh datang silih berganti, situasi yang berat boleh tentu harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti, berjalanlah bersama dengan Tuhan, terbanglah bersama dengan Tuhan, maka dipastikan kita akan melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mampukan kita. Sampai waktunya nanti kita boleh ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimampukan melewati semua ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi, mari kita menaruh perhatian kita bukan pada permasalahannya,
tapi kita menaruhkan perhatian kita pada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan yang senantiasa baru bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.